Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik lagi nih sama aku Mubarok. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali nih bersharing session lagi dan juga berdiskusi. Cuma yang berbeda pada kesempatan kali ini kita akan langsung menjurus ke prakteknya nih teman-teman, di mana dari ketiga hal yang kemarin sudah kita bahas yaitu mengenai bank digital, bank konvensional, dan juga vintage. Nah, itu kita akan praktekkan menjadi satu nih di dalam video ini, teman-teman. Makin penasaran kan, teman-teman? Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Apa sih yang bakal dibahas? Yaitu transfer menggunakan fasilitas perbankan dan vintage. Nah, nanti itu kurang lebih kita akan melakukan beberapa kali percobaan transfer, teman-teman, dari bank konvensional mungkin nanti ke vintage, lalu dari bank konvensional atau bank digital ke vintage, terus dari bank konvensional ke bank digital ataupun bank konvensional ke bank konvensional, lalu dari vintage kebalikannya dari vintage ke bank, lalu dari vintage to vintage. Mungkin seperti itu teman-teman pada video kali ini ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, mungkin pengantar dulu ya teman-teman. Layanan transfer layanan transfer digital di Indonesia saat ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Dengan hadirnya berbagai pilihan layanan seperti perbankan konvensional, bank digital, hingga vintage, pengguna memiliki fleksibilitas dalam melakukan transaksi secara cepat dan mudah. Transfer digital memungkinkan pengguna untuk mengirim uang dari satu rekening ke rekening lain, baik antar bank maupun antar aplikasi vintage. Selain kemudahan dan kecepatan, layanan ini juga menawarkan berbagai fitur yang meningkatkan kenyamanan pengguna, mulai dari akses yang luas melalui mobile, banking, hingga kemudahan top up e-wallet. Mungkin itu ya teman-teman mengenai introduction atau pengantar dari apa nih yang bakal dibahas dan dilakukan di dalam video ini nih teman-teman. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita mungkin akan memberitahu apa aplikasi apa aja yang bakal digunakan untuk proses transfernya ya teman-teman. Sama seperti yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya, mungkin teman bisa lihat video-video sebelumnya juga. Nah, yang pertama itu akan menggunakan mobile banking dari Bank BRI untuk bank konvensionalnya. Lalu untuk bank digitalnya akan menggunakan Cbank. Lalu yang terakhir untuk vintage-nya akan menggunakan Dana. Nah, mungkin sekilas ya mengenai overview aplikasi apa yang akan digunakan untuk praktek transfer transfer saling transfer ke antar vintage ataupun ke bank gitu teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke praktek. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di aplikasi Brimonya ya teman-teman. Nah, sedikit FYI juga ke teman-teman di mana di sini saya menggunakan dua device yang berbeda ya teman-teman. Jadi nanti untuk uh, praktek yang pertama di aplikasi Brimo ini menggunakan device yang pertama, lalu nanti untuk aplikasi Cbank dan juga Dana di device yang kedua ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan praktek yang pertama dulu yaitu transfer dari bank to bank, yaitu dari Brimo ke aplikasi ke Cbank saya ya teman-teman. Oke, di sini juga bisa dilihat saldonya ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan transfer ya teman-teman. Kita klik transfer. Nah, di sini kita bisa tambah penerima baru. Lalu kita pilih bank tujuannya yaitu Cbank. Lalu kita masukkan nomor rekening. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita udah masuk ke pemasukan nominal transfer ya teman-teman. Jadi di sini untuk minimum transfernya itu ada catatan di bawahnya itu sebesar 10.000 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan transfer sebesar 20.000. Di sini juga kita bisa menulis catatan ya teman-teman seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tapi ini di sini opsional, tidak wajib. Lalu ini untuk sumber dananya dari saldo Brimo-nya ya teman-teman. Terus kita klik lanjutkan untuk melanjutkan transfer. Nah, di sini kita dikenakan biaya admin sebesar 6.500 ya teman untuk dari Brimo ke Cbank ya teman-teman. Kita konfirmasi. Nah, di sini kita akan masukkan PIN-nya.
Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini telah berhasil lah teman-teman mengirim dari saldo Brimo ke si bank saya ya teman-teman. Nah, ini buat riwayat transaksinya. Mungkin buat kelanjutannya nanti kita bisa lihat riwayat transaksi di aplikasi si bank ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nanti kita akan langsung masuk ke aplikasi si banknya. Terima kasih teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke aplikasi si banknya ya teman-teman. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat riwayatnya ya tadi teman-teman. Nah, di mana di sini ada tulisan transfer masuk ya dari aplikasi Brimo tadi. Ini untuk riwayat transaksinya. Nah, kita bisa lihat, cek juga saldonya, bisa kita lihat di sini. Nah, begitu ya teman-teman kurang lebih dari transfer bank to bank dari Brimo ke si bank. Oke, kita lanjut ke praktek selanjutnya yaitu dari bank ke vintage. Nah, di sini kita akan mengirimkan dari si bank ini ke dana saya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mentransfer dari bank to vintage yaitu dari si bank ke dana. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ya teman-teman. Kita klik transfer. Kita klik top up e-wallet ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih e-wallet. Di sini ada banyak macam ya teman, bisa ShopeePay, GoPay, OVO, Isaku, ini aja. Nah, di sini saya akan mentransfer ke Dana ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor telepon. Nah, kita klik selesai. Nah, kita klik ini untuk mentransfer. Nah, kita lihat dulu buat inisial ya dari penerimanya, kita pastikan dan ternyata sudah benar. Kita lihat nomor telepon juga sudah benar. Kita masukkan saja nominal yang ingin ditransfer. Di sini ada limit transfernya itu sebesar 10 juta. Saldo tersedia itu ada 20.000 ya teman-teman. Nah, di sini misalkan, kita misalkan tulis 5.000. Di sini tuh langsung ada notif atau pop up gitu, nominal minimum itu 10.000 ya teman-teman untuk ke Dana. Jadi kita transfer 10.000. Nah, biaya transfer ini kebetulan tuh 500 perak ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya masih ada 100 kota gratis nih. Jadi biaya transfernya gratis ya teman-teman. Nah, di sini juga ada catatan tapi tidak wajib ya teman-teman. Kita klik lanjut. Oke, kita konfirmasi. Nah, di sini kita masukkan PIN ya teman-teman. Nah, ini dia. Sudah selesai ya teman-teman buat transaksi. Nah, ini juga langsung ada notif dari dananya juga ya teman-teman. Langsung ada dari email juga bahkan teman-teman ya. Ini adalah riwayat transaksi dari transfer si bank ke Dana ya teman-teman. Nah, bisa kita klik selesai. Nah, itulah transfer dari bank to vintage ya teman-teman, dimana dari si bank ke vintage. Nah, selanjutnya kita akan melakukan nih transfer dari vintage to bank sama vintage to vintage ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita juga lihat riwayat transaksi di aplikasi Dana. Kita langsung masuk ke aplikasi Dananya ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi Dana. Oke, kita akan langsung masuk ke aplikasi Dananya. Kita refresh. Nah, kita lihat box di sini. Nah, di sini ada riwayat ya hari ini jam 11.05 di mana sukses gitu menerima sebesar 10.000 dari si bank. Itu kita bisa lihat detailnya di sini.
Sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia untuk riwayat transaksinya ya teman-teman. Yang tadi dari si bank to Dana atau dari bank to vintage ya teman-teman. Oke, kita close. Nah, sekarang kita akan melakukan transfer nih dari vintage to bank, yaitu dari Dana ke si bank. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung kirim aja teman-teman, kita send. Nah, di sini kita bisa pilih send to bank. Nah, di sini kita bisa masukkan tadi ya nomor rekening. Oh, belum di copy paste teman-teman, sebentar. Kita buka dulu aplikasi banknya. Kita copy nomor rekeningnya, lalu kita masukkan lagi. Nah, selesai. Nah, di sini dia. Nah, di sini langsung diarahkan ke pemilihan tujuan banknya ya teman-teman, tujuan banknya. Nah, kita klik Bank SeaBank Indonesia. Kita klik down, lalu save and continue. Nah, di sini juga misalkan kita klik 5.000. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Minimum transfer itu sebesar 10.000. Kita transfer 10.000. Nah, di sini ada fee transfer 10 kali nih. Free transfer 10 kali teman-teman. Di sini saya juga masih memiliki free transfer sebanyak 10 kali ya teman-teman di aplikasi Dana ke bank gitu teman-teman. Kita continue. Nah, di sini juga ada priority transfer di mana kompensasi sebesar 50.000 jikalau pending selama 10 menit gitu teman-teman. Nanti kita akan dapat kompensasi sebesar 50.000 gitu kalau pending sampai 10 menit proses transfernya. Tapi ini ada dikenakan biaya sebesar 500 teman-teman. Nah, di sini kita unchecklist saja. Nah, buat transaction fee-nya itu free ya teman-teman, karena saya masih memiliki free transaction sebanyak 10 kali gitu. Kita pay aja 10.000. Kita masukkan PIN. Nah, sudah selesai teman-teman, sudah terkirim dan sudah masuk juga tuh pop up dan notif di aplikasi SeaBank ya teman-teman. Kita close saja. Nah, mungkin buat lihat riwayat tadi seperti yang pada dari Brimo mengirim ke aplikasi SeaBank, teman-teman sudah pada tahu lah ya buat ngecek riwayatnya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih tanpa berlama-lama lagi gitu, biar mengefisiensikan waktu juga. Kita bisa langsung nih ngirim dari vintage to vintage ya teman-teman, dimana kita akan mengirimkan dari Dana ke GoPay ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek mengirim mengklik send, lalu kita send to e-wallet. Nah, di sini kita bisa pilih GoPay dan ada beberapa aplikasi lainnya, teman-teman. Ada Astapay, ada Isaku, OVO, ShopeePay. Kebetulan sini saya akan mengirimkan ke GoPay ya teman-teman. Klik GoPay. Nah, di sini ada minimum top up amount sebesar 11.000 ya teman-teman. Jadi di bawah 11.000 itu tidak bisa ya teman-teman. Kita masukkan phone number dulu. Kita klik down. Kita sesuai dengan minimumnya saja teman-teman, 11.000. Oke. Nanti kalau sudah seperti ini, kita klik continue. Kita pastikan untuk inisial dari namanya itu sudah benar. Terus kita cek nomor teleponnya juga sudah benar. Oke, I agree with the term as condition. Kita setuju dengan regulasi yang ada gitu. Dimana admin fee-nya sebesar 999 perak ya teman-teman. Kita confirm. Nah, di sini ada konfirmasi pembayaran lagi. Kita pay 11.999. Kita masukkan PIN lagi. Nah, sudah berhasil mengirim ke GoPay dan sudah ada pop up notif dari GoPay-nya juga ya teman-teman.
Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai dari praktek transfer digital transfer dari bank dan juga vintage. Yang pertama itu dari ada bank to bank di mana dari Brimo ke si bank, terus ada bank to vintage dari si bank ke Dana, habis itu ada dari vintage itu ada dari vintage to bank, dari Dana to si bank, kita balikan lagi tadi. Terus lalu ada dari vintage to vintage yaitu dari Dana ke GoPay. Mungkin seperti itu aja teman-teman mengenai transfer digital antar bank dan juga vintage. Jika teman-teman nanti masih ada kebingungan, kita bisa diskusi bareng nih teman-teman di kolom komentar gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak ya teman-teman atas antusiasme teman-teman buat melihat video ini sampai sekarang gitu. Mungkin nanti di akhir juga ada paparan lanjutan ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke sana. Terima kasih. Nah, gimana itu teman? Seru banget kan? Nah, mungkin sedikit menjelaskan lagi ya teman-teman mengenai uh, kelebihan apa aja sih dari menggunakan digital transfer gitu atau transfer digital. Yang pertama itu ada cepat dan efisien. Prosesnya itu hanya beberapa detik. Lalu biayanya rendah, khususnya pada vintage nih, yang sering memberikan promo. Lalu yang ketiga itu ada aksesibilitas atau dapat dilakukan dari mana saja melalui smartphone, teman-teman. Lalu perbandingannya dari layanan bank dan vintage itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada bank konvensional, biasanya memiliki biaya transfer yang lebih tinggi, tetapi lebih luas nih jaringannya kalau di bank konvensional ini. Lalu untuk bank digital, biayanya lebih rendah, layanan lebih cepat, dan berbasis aplikasi. Lalu untuk vintage sendiri itu seringkali menawarkan transfer gratis antar vintage, cepat, dan fleksibel. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, layanan transfer digital melalui bank konvensional, bank digital, dan vintage memberikan banyak manfaat nih bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangan. Setiap jenis layanan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, seperti kecepatan, biaya transfer, dan aksesibilitas. Dalam praktikum ini, kita diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan berbagai metode transfer, mulai dari bank to vintage, vintage to bank, hingga vintage to vintage. Nah, pemahaman mengenai cara kerja dan langkah-langkah transfer ini penting nih agar pengguna dapat mengoptimalkan layanan yang digunakan dengan lebih aman, efisien, dan sesuai kebutuhan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya, teman-teman, mengenai uh, proses transfer nih dari bank dan vintage gitu, teman-teman. Jika teman-teman masih apa ya memiliki kebingungan ataupun pertanyaan gitu, kita boleh saling sharing session juga nih di kolom komentar. Saya juga masih belajar, dan kita kita sama-sama belajar, sama-sama saling sharing session gitu teman-teman. Mungkin segitu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next chapter. Terima kasih teman-teman.